Pindah keyakinan sebenarnya hal yang wajar, kerap dibesar-besarkan oleh manusia. Dunia bukanlah hal abadi, begitu pula isinya, jadi tidak heran jika ketetapan hati seseorang pun berubah. Tak terkecuali 4 ulama Islam ini. Dengan berbagai alasan, mereka mengubah keyakinannya menjadi pengikut Yesus Kristus. Hal mendasar dari perubahan keyakinan mereka yakni sesuainya perilaku muslim masa kini dengan kitab sucinya Al-Quran. Kitab terjaga kemurniannya hingga akhir zaman ini memang mengajarkan kebaikan, toleransi. Namun, beberapa contoh eksis dan diungkap di media menjadikan muslim mendapatkan predikat barbar. Kelompok negara Islam untuk Irak dan Syam atau ISIS, misalnya, mereka hanya sebagian kecil muslim takfiri, namun lebih tampil dibandingkan dengan muslim yang waras dan penuh toleransi. Itu sebabnya keempat ulama ini tidak menemukan kedamaian di dalam Islam. Sungguh heran, sebagian besar masyarakat masih memandang mereka mengaku Islam dan berbuat kerusakan lalu menuding seluruh muslim pun seperti itu. Apapun alasannya, sungguh tidak dibenarkan mengakui diri sendiri sebagai yang paling baik, sebab kebaikan dan kebenaran hanya milik Tuhan. Dilansir dari situs journeturtodeksi.com, berikut 4 ulama memutuskan untuk murtad. Siapa saja mereka? Simak video ini sampai habis ya. Yang pertama, Dr. Mark Gabriel Mustafa. Dr. Mustafa kini dikenal dengan nama Mark Gabriel. Dia seorang mantan ulama dan guru besar di Universitas Al-Azhar, ibu kota Kairo, Mesir. Dia mengubah keyakinannya pada tahun 1994 setelah melalui serangkaian peristiwa hidup yang membuatnya enggan menjadi muslim. Lelaki kelahiran Kairo 30 Desember 1957 ini sebenarnya lahir dan tumbuh di lingkungan budaya Islam yang ramah. Namun pergaulannya setelah mengunjungi beberapa negara barat dan timur membuatnya jauh dari Islam. Dia menemukan fakta beberapa pimpinan Muslim justru mengajarkan kekerasan pada pengikutnya. Saat dia kembali ke Al-Azhar dan pihak kampus mendengar kesalahpahaman dia mengenai Islam, dia pun dikeluarkan lalu ditangkap dan dibiarkan kelaparan selama 3 hari. Setelah itu dia dilepas tanpa pengadilan apapun. Gabriel semakin kehilangan keyakinannya pada Islam lantaran tak menemukan kedamaian di dalam ajarannya itu. Yang kedua, Dr. Imad Udin Lahis. Almarhum Dr. Imad Udin Lahis mungkin merupakan mantan ulama Islam paling tersohor yang murtad. Laki-laki kelahiran India 1830 ini meriwayatkan hidupnya dibesarkan di lingkungan keluarga muslim yang taat. Bahkan hampir seluruh kerabatnya menjadi ulama tersohor di negeri Hindustan itu. Dia generasi keempat dari keluarga ulama garis keturunan ayahnya, Muhammad Sirat Udin, berpengalaman dalam fikih dan ilmu Islam. Lahis juga seorang penerjemah Al-Quran ke bahasa Urdu serta menulis beberapa tafsir. Ketertarikannya pada ajaran Kristen dimulai saat terjadi perdebatan gelar di kota Agra pada tahun 1854. Sisi Kristen diwakili pendeta asal Jerman Karl Gottlieb van der, sementara di pihak Muslim diwakili saudara-saudara Lahis yakni Rahmatullah Kairawanawi dan Muhammad Wasir Khan. Dalam perdebatan itu, van der menarik diri sebab dirinya mendapat protes keras dari kalangan misionaris Katolik di India. Namun pertanyaan-pertanyaan soal validitas Islam mengena di hati Lahis. Dia pun mempelajari kehidupan seorang sufi yang juga murtad, Maulvi Safdar Ali, dan menemukan pria itu hidup tenang di bawah keyakinan Yesus Kristus, terutama di negara yang dikuasai Barat. Demi mendapatkan keselamatan dan ketenangan hidup, Lahis pun pindah agama
dan diikuti oleh para istrinya dan ke-9 anaknya. Yang ketiga yaitu Khalif Majid Hasan. Khalif Majid Hasan, salah satu mantan petinggi Perserikatan Islam di Inggris pada tahun 1974, mulai membaca Al-Quran dan buku-buku Islam lainnya, namun tidak seluruhnya tepat dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Dari sinilah keyakinan sedikit berkurang meski tetap menjalani dan fanatik pada agama Islam. Namun, pada tahun 1985, dia mulai membahas Islam di keluarganya. Hasan berasal dari keluarga Kristen yang taat. Dia mulai mendebat keluarganya dengan mengatakan tidak ada Tuhan 3 dalam 1. Tuhan itu satu. Keluarga Hasan enggan meneruskan perdebatan dan hanya menyatakan, apa yang diucapkan kamu? Yesus Kristus tetap mencintaimu dan suatu hari kamu bisa menerima Kristus. Hasan langsung berteriak, tidak akan pernah. Dia berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bukti dan petunjuk kepada keluarganya agar bisa menerima kehebatan Islam. Namun di sisi lain, keluarganya dan ratusan jemaat gereja tempat kerabatnya beribadah justru mendoakannya agar kembali ke ajaran Kristus. Disitulah dia berpikir akan kekuatan cinta keluarganya. Pada tahun 1986, dia mengubah keyakinannya menjadi Kristen dan kini memimpin gereja paling berpengaruh di Inggris. Yang terakhir yaitu Haji Husman Muhammad. Haji Husman Muhammad meninggalkan keyakinannya sebagai Muslim pada tahun 2003 lantaran mendapatkan contoh kurang baik dari lingkungan Islam di Ethiopia. Ditambah pemerintah tidak peduli dengan pengerusakan beberapa gereja menyebabkan Husman memilih menjadi seorang Kristen. Beberapa saat setelah meyakini Yesus Kristus, dia mendapatkan siksaan. Saksi mata mengatakan seluruh keluarganya dipukuli, bahkan istrinya tengah hamil tak luput dari penganiayaan tersebut.